Sosialisasi di Kantor Desa Balebrang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penyelenggara perizinan berusaha di daerah di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB. Yang saya hormati Bapak Haji Salman Al-Farisi SH, beliau selaku anggota Dewan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Kabid Kamtibmas Desa Balebrang, Ketua BPD beserta negara, RT RW, lembaga desa, singkatnya Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 17 Januari 2025 di depan kita telah hadir salah satu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana beliau akan menyampaikan, atau lebih tepatnya hari ini kita akan mengadakan sosialisasi rencana Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan di hadapan kita telah hadir Bapak Haji Salman Al-Farisi. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Dapil 4 Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita acara ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Bapak Kepala Desa Balebrang atas kehadiran salah satu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Kepala Desa Balebrang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sempat hadir pada kegiatan pagi menjelang siang ini. Tentu kedatangan tamu, yaitu Bapak Haji Salman Al-Farisi. Mungkin yang diri dan muka asing menurut kita, namun dia akan perkenalkan kembali ulang diri, jabatan sebagai apa, saat apa. Tentu terkait dengan kegiatan kita mengenai sosialisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu tentang penyelenggara perizinan berusaha di daerah. Salawat serta salam mari kita sama-sama kita aturkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita tetap setia hingga sampai saat ini dan tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita di hari kelak nanti mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Salman Al-Farisi sebagai anggota terpilih tingkat provinsi, yaitu Dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan KSB. Yang saya hormati Ketua BPD dan sempat juga hadir Anda MCD selaku tim koordinator yang di tingkat kecamatan, khususnya di kegiatan pelaksanaan kemenangan Bapak Haji. Dan yang sempat ada juga, ini perlu kita kenalkan lagi nih, orang tua sekaligus orang saya ini, Bapak Junaidi. Beliau ini Kepala Desa periode 2017 ya, 2017 sampai 2014 sampai 2018, dan saat ini berturut di media beliau. Nah, sempat juga turun kemarin atau memperkenalkan diri selaku pengawas
dan sekaligus mewakili lembaga. Yang saya hormati orang tua kami sekaligus ketua masjid yang sempat hadir, sekaligus hukum masjid yang saat ini telah kami undang untuk kegiatan ini, dan juga hadir ketua LPM Desa Balebrang, hadir juga ketua Karang Taruna beserta seluruh jajaran, dan yang hadir juga pemimpin penggerak PKK, ada juga rekan-rekan RT, RW, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu yang sempat hadir pada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Kades Balebrang, Pak Sekdes serta semua jajaran perangkat desa serta BPD, Pak Kadus, Pak RT. Alhamdulillah hadir juga dari Pak John ya, dari media ini beliau sampaikan Mas Kades, Kades Desa Tengah. Ada juga hadir juga Kades mantan Balebrang, bukan mantan, Kades periode sebelumnya. Alhamdulillah juga hadir dari Babinsa Desa Balebrang. Terima kasih bisa hadir bersama kita semua. Singkatnya, hadirin dan hadirat Bapak-bapak dan Ibu-ibu PKK yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini terkait dengan agenda kita, apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, rancangan peraturan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi nafas, masih diberi rezeki, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Kita semua, kami dan kita semua bisa bersilaturahim pagi ini. Mudah-mudahan acara kita sesuai dengan undangan terkait dengan sosialisasi perda. Mudah-mudahan acara kita ini dijabah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam pada kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, jadi alhamdulillah sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin yang pertama mau sampaikan ucapan terima kasih dari kami atas waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu-ibu memenuhi undangan kami untuk bisa pertama itu silaturahim, dan kemudian disampaikan apa yang menjadi agenda kami DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan sosialisasi rancangan perda. Dari tahun anggaran 2025 kami sudah menetapkan untuk melakukan sosialisasi rancangan perda dari tahap awal rancangan sampai nanti akhirnya menjadi perda, menjadi produk hukum daerah. Tugas kami menginput masukan, menginput usulan, saran, kritikan terhadap rancangan perda, sehingga benar-benar rancangan perda ini nantinya menjadi produk hukum jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Karena setiap hari atau mungkin setiap bulan produk hukum itu dari kementerian itu selalu berubah. Penetapannya hari ini beda lagi, nanti ganti lagi untuk penyempurnaan. Begitu juga dengan rancangan perda terkait dengan peraturan perizinan ini. Jadi sensitivitas dari peraturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Perizinan Provinsi dan Kabupaten, supaya
benar-benar produk kita ini menjadi payung hukum, menjadi semacam acuan kita di dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan berusaha di dalam masyarakat. Jadi kami kemarin per Januari itu kami melakukan ada 6 ranperda, rancangan peraturan daerah provinsi, inisiasi dari DPRD, ada 1 dari pemerintahan provinsi yang seperti Bengkulu. Nah, dari itu kemarin itu kita sudah tetapkan di akhir Desember terkait dengan penyertaan modal DPR terhadap BPRTB dan Jam Sepeda. Nah, karena sifatnya mendesak, karena kita harus melakukan pernyataan modal di dalam BPR dan Jam Sepeda itu, maka kita tetapkan Desember kemarin untuk pernyataan modal, ibaratnya seperti kita investasi di BPR, karena dia BUMD namanya. Nah, kita kemarin investasi ada yang berupa bangunan dan berupa anggaran, itu totalnya sekitar 47 miliar yang kita masuk ke dalam investasi. Sama juga dengan kita di BPD, kita juga punya investasi di BPD dan itu hasilnya nanti sudah dihasil dan PAD-nya kita dapat di akhir tahun seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang dari 6 itu kemarin di Januari saya sosialisasikan terkait dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan. Karena memang terkait dengan hal itu, karena surat edaran dari Kementerian Kelautan kemarin itu ada kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat memberatkan masyarakat. Nah, kemarin saya mengundang beberapa desa, ada dari pesisir Baliberang, ada Bukan, ada Tanjung, sampai saya sosialisasi di Labuan Mapin. Memang sangat memberatkan di dalam penyelenggaraan optimalisasi kelautan. Saya contohkan misalnya kemarin kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan. Misalnya saya contohkan kemarin itu seperti zona wilayah tren kapal itu dibatasi, kuota penangkapan ikan itu dibatasi, harus diberikan GPS setiap kapal di atas 6 GT itu harus ada GPS. Itu sangat memberatkan. Nah, zonasi-zonasi inilah yang sangat memberatkan wilayah satu. Nah, inilah yang coba kita menghubungkan apa yang menjadi kebijakan pusat jangan sampai menjadi pelanggaran hukum. Nanti ujung-ujungnya pol laut, pol air menangkap ini kita zona ini, karena yang dulunya secara teritorial misalnya wilayah kewenangan provinsi itu antara 6 mil dari 0 sampai 12 mil. Nah, sekarang itu dalam trayek usaha dari 6 GT diambil alih ke pusat semua. Kalau dulu di bawah 30 GT kewenangan provinsi dan 3 GT kabupaten, 6 GT ke atas menjadi kewenangan pusat. Nah, kita yang melakukan di lapangan tapi PAD-nya ke pusat. Nah, ini yang hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan situasi kemarin. Nah, ini lagi kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan untuk bisa itu dicabut atau dikaji ulang terhadap kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat yang mencari rezeki atau bekerja di laut. Reportas 7, Mulyadi Iskandar.